Sore guys, selamat datang di vlog pulang kerja episode 4. April 2025. Posisi masih di Sleepy teman-teman, macet biasalah karena mau hujan. Ini udah gerimis, mendung sih udah dari tadi ya, udah dari jam 4, bahkan jam 3 juga udah mulai mendung hari ini. Tapi belum hujan. Ini masih gerimis. Apa kabar, guys? Kemarin kita ngebahas soal dokter Garut, masih ingat gak? Dokter yang melakukan pelecehan lah ya ke pasiennya, dokter Objin. Hari ini kita ngobrolin apa? Sambil nunggu macet nih, ngobrolin ini aja. Kalian tahu nggak, mantan presiden kita yang ke-7, Pak Jokowi, itu lagi di apa ya? Lagi digugat, bukan digugat sih, dituduh lah ya. Dituduh bahwa ijazah S1-nya tuh palsu. Jadi tuduhannya itu bahwa yang Pak Jokowi itu tidak pernah kuliah di UGM gitu, bukan lulusan Fakultas Kehutanan UGM gitu. Ini lagi rame, sampai ada nggak tahu ya, beberapa orang lah ya itu menuntut UGM tuh untuk buka suara gitu. Bahkan hari ini Pak Roy Suryo, pasti udah kenal semua lah ya, Roy Suryo itu datang ke UGM mendesak. Terus ini apa namanya ya, mendesak lah, mendesak pihak universitas gitu ya untuk memberikan keterangan, memperlihatkan ijazahnya, memperlihatkan skripsinya gitu ya. Menurut beliau itu ini apa namanya, legal gitu. Jadi skripsi dan ijazah yang disimpan oleh universitas itu boleh diperlihatkan kepada umum, kepada khalayak umum gitu. Karena beliau yang apa ya, katanya tuh mengesahkan lah ya, menyusun apa mengesahkan ya, undang-undang mengenai keterbukaan informasi. Ya. Oke. Kalau dulu di kampus gue sih sebenarnya kalau skripsi gitu ya, itu sifatnya umum sih. Ini mobil apa lagi nih sebelah kanan? Maxus. Keren.
keren-kerennya, kayak Elgrand, kayak Elysian EV dia. Jadi kalau di kampus gue dulu, kalau ini ya, skripsi sebenarnya bukan hal yang rahasia. Itu bisa diakses oleh seluruh mahasiswa gitu, karena sebenarnya itu kan jadi bahan referensi ya bagi mahasiswa yang masih aktif untuk nantinya bisa menyusun skripsi gitu. Referensi judul, referensi penelitian gitu. Jadi terbuka. Nah, kita baca, kita lihat skripsinya dulu nih. Jadi Roy Suryo hari ini katanya dia udah ngintip skripsinya Pak Jokowi, ya kan? Ngintip skripsinya Pak Jokowi. Terus menurut Pak Roy Suryo, dibilang ada ketikan yang berbeda. Ketikan yang berbeda tuh nggak dijelaskan secara detail gitu ya. Yang berbeda tuh maksudnya apa? Apakah fontnya berbeda gitu ya? Apakah besar fontnya, berbedanya pokoknya nggak dijelasin gitu. Cuman Roy Suryo bilang ketikannya berbeda. Dia bilang ketikan yang berbeda ini tidak mencerminkan ketikan yang biasa ada pada waktu itu gitu. Jadi misalnya nih, mungkin contoh dulu pada saat Pak Jokowi masih skripsi gitu ya, itu cuma ada mesin tik gitu ya, belum ada komputer. Nah, printan skripsi Pak Jokowi ini printan dari komputer gitu, atau mungkin ada font-font tertentu gitu ya yang mungkin sifatnya modern, atau mungkin kertasnya beda gitu, itu nggak dijelasin gitu, ketikan yang berbeda gitu ya. Nah ini kan sebenarnya kalau belum bisa dijadikan fakta yang, karena belum validasi gitu ya. Sekarang mungkin Roy Suryo itu, coba kalian kalian juga mesti cermat ya dalam menganalisis berita gitu. Sekarang backgroundnya Roy Suryo itu apa? IT, ya kan? Mungkin kalau secara informasi IT gitu ya, cara dia mengolah data, misalnya mungkin terkait dengan pengolahan data gitu ya, pokoknya dari sisi IT-nya lah mungkin iya. Tapi kalau dari ini kan yang dibahas ketikan manual, ya kan? Apakah dia punya keahlian yang cukup gitu untuk menilai ketikan yang ada di skripsinya itu tidak berasal pada waktu itu gitu. Makanya kalian jangan gampang percaya juga gitu. Apakah dia punya kompetensi yang cukup gitu untuk menilai, apakah dia ahli apa gitu ya, ahli mendeteksi sebuah ketikan atau seperti apa gitu. Itu kan menurut gua sih ya, itu nggak ada hubungannya dengan kompetensinya dia di bidang pakar teknologi gitu. Atau ya mungkin kalau dihubungkan dengan produk-produk teknologi yang ada pada saat itu gitu ya, dan outputnya seperti apa ya, mungkin ya bisa juga sih ya, bisa juga sih. Tapi nggak spesifik ke sana gitu, nggak spesifik ke teknologinya gitu. Intinya sih sebenarnya nggak detail lah ya, belum bisa dibuktikan secara otentik gitu kalau memang skripsinya tuh palsu misalnya, atau ijazahnya tuh palsu gitu. Itu sih. Dan yang bikin gue bingung sih ya,
kenapa baru diributin sekarang ya? Gitu. Impactnya apa sih kalau ternyata terbukti gitu? Maksudnya mau pembohongan publik gitu ya, terus apa, di penjara, atau pembatalan Pak Jokowi sebagai ini, sebagai apa namanya, presiden yang ke-7? Seperti apa impactnya? Kenapa baru sekarang? Kenapa nggak waktu dulu pada saat pencalonan 2014 gitu? Dan bukannya mungkin harusnya ya KPU punya ini ya, punya mekanisme pemvalidasian gitu. Iya kan? Syarat-syarat misalnya, syarat-syarat orang menjadi presiden misalnya harus minimal sarjana, ya kan? Itu kan harus divalidasi dulu. Ijazahnya divalidasi. Ada statement lah dari universitas yang bersangkutan gitu ya, bahwa benar yang bersangkutan adalah lulusan fakultas kehutanan misalnya tahun sekian sampai dengan tahun sekian, bahwa benar yang bersangkutan telah mengenyam pendidikan di universitas ini misalnya dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu kan bisa statement itu gitu. Nggak tahu ya apakah itu dilakukan apa enggak gitu. Dan kalau enggak, ya dulu memvalidasinya kayak gimana ya? Susah lah kalau baru diributin sekarang. Terus yang kedua, dari orang-orang yang menuntut atau menuduh ini ya, atau terlepas dari mereka lah, siapa yang diuntungkan ya? Misal terbukti gitu, siapa yang diuntungkan kira-kira? Apakah misalnya nih contoh ya, ada pihak-pihak yang nggak suka sama Gibran misalnya, apakah pihak-pihak ini gitu yang diuntungkan? Sehingga misalnya nih ketika terbukti gitu Pak Jokowi ijazahnya palsu, apakah kemudian nanti Gibran juga diselidiki gitu ya, keaslian ijazahnya, atau seperti apa? Tapi siapa yang diuntungkan ya? Lawan politik kayaknya enggak, karena Pak Jokowi sekarang enggak berpolitik. Lawan bisnis, mungkin apa ya, pembunuhan karakter enggak juga, maksudnya dijelek-jelekan lah ya kredibilitasnya gitu. Tapi di luar itu Pak Jokowi sedang menyiapkan tim pembela, jadi ada tim hukum gitu ya yang nanti akan membela dan menuntut. Mungkin tuntutannya apa ya, pencemaran nama baik kali ya. Pencemaran nama baik. Kita tunggu aja kelanjutannya seperti apa. Tapi mendadak kayak nggak tahu ya, maksudnya institusi apa atau siapa gitu itu nggak jelas ya, yang nuntut tuh siapa gitu. Apakah misalnya nih contoh ya, kalaupun ada yang menuntut kan merasa dirugikan gitu ya, itu kan lawan politik yang lama gitu. Harusnya dia nggak sah nih jadi calon presiden, harusnya saya gitu kan. Nah itu harusnya lawan politik yang lama, yaitu Pak Prabowo misalnya. Lah Pak Prabowo sekarang udah jadi presiden, udah tercapai tujuannya dia ya kan. Dan terakhir mereka kayak ya saling support lah gitu, iya kan. Karena muncul beritanya tuh siapa sih yang menuntut atau menuduh
Jokowi ini memiliki atau menggunakan ijazah palsu gitu, itu nggak jelas sih. Itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba Roy Suryo ikut-ikutan gitu. Aduh, mas bukan apa-apa sih. Jadi karena jadi orang tuh berpikirnya aneh-aneh gitu. Bukannya kita apa sih namanya, nih orang cari panggung gitu. Ya kita berpikir ke situ karena ada apa namanya, ada alasannya gitu ya kan. Misalnya nih, kalau misalnya institusinya jelas, misalnya nih ya, contoh ada LSM Indonesia namanya, pengamat kejujuran politikus Indonesia gitu. Nah misalnya dia menuntut gitu ya, Pak Jokowi ini bohong nih gitu, melakukan pembohongan publik gitu ya, penipuan atau apa gitu, karena jasanya palsu. Dan si lembaga ini menunjuk Roy Suryo misalnya sebagai apa? Sebagai ahli yang ditunjuk gitu ya, sebagai tim penyelidik, tim investigasi, sehingga si Roy Suryo ini datang gitu ke UGM gitu ya, untuk minta surat lah, minta ijazah, minta skripsi gitu. Nah itu boleh gitu ya, karena tapi sebenarnya kewenangan dia tuh apa gitu. Karena sekarang perkaranya masuk ke kepolisian aja enggak, ya kan? Ya susah lah. Kayak contohnya ke bank lah, ya kan? Apakah orang gitu ya bisa datang ke bank tiba-tiba gini, Mbak, saya meminta foto KTP alamat dari orang yang punya nomor rekening sekian, nggak akan dikasih sama bank, karena kita di apa namanya, dibilang atau dinyatakan oleh bank itu nggak punya kewenangan untuk mereka tuh menyampaikan informasi itu ke kita gitu. Itu kan sifatnya rahasia gitu. Biasanya tuh kita diminta untuk lapor dulu ke polisi. Nanti kalau udah lapor polisi, ya kan, bahkan mereka tuh nggak ini loh ya, polisi nanti yang ditunjukkan gitu, bukan kitanya. Kita bikin laporan ke polisi, ya kan, polisinya ditunjukkan identitasnya, bukan kita gitu, karena itu masuk dalam proses penyelidikan atau penyidikan gitu. Kalau kitanya nggak akan ditunjukin gitu. Aneh sih. Kalau dari segi apa ya, dari segi prosedurnya tuh banyak kejanggalan gitu. Siapa yang menuntut, ya kan? Siapa yang menuntut ijazah palsunya gitu? Lembaga apa? Karena itu bukan tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia. Banyak orang juga yang nggak ada urusan lah, bodoh amat. Orang dia juga udah nggak menjabat lagi kan sebagai presiden Indonesia gitu. Jadi nggak peduli gitu, mau asli kayak mau enggak kayak. Aneh sih. Ya gitulah. Atau ini adalah bentuk pengalihan isu, ya kan. Jadi kalau kalian perhatiin nih, setelah pengesahan RUU TNI gitu ya, saat itu masih banyak lah demo-demo gitu ya. Tapi perhatikan deh,
belakangan ini nih udah nggak ada lagi demo-demo terkait RUU TNI gitu. Udah nggak ada lagi, udah sepi, kayak udah ya udahlah ya gitu. Mungkin kita cuma bisa nerimo gitu, kita lihat aja lah nanti gitu kan. Kalau kemarin-kemarin masih banyak yang demo tuh depan DPR, depan Istana Negara ya kan, di daerah-daerah gitu masih banyak. Sekarang udah nggak ada gitu, karena apa ya, ya banyak isu-isu yang tiba-tiba tuh jadi besar dan rame gitu. Yang pertama, affair-nya Pak RK gitu ya, itu rame banget sih, dan sampai sekarang masih bergulir tuh kasusnya. Terus yang kedua, ya ini ijazah palsunya Pak Jokowi gitu. Apalagi gitu ya setelah ini. Nanti mungkin kalau dipikir, mereka berpikir gitu ya seseorang lah ya dibalik semua pengalihan isu ini berpikir, ternyata dua isu aja udah cukup gitu. Ya udah cukup gitu, kita nggak tahu endingnya di mana. Nggak akan ada tindak lanjut lagi dari case-case-nya gitu kan. Ya gitulah ya kondisi negara kita. Kondisinya mungkin buat masyarakat bawah nih apa ya jadi insecure aja gitu ya dengan, jadi sebenarnya kan ekonomi yang baik gitu ya, ekonomi yang baik tuh bukan maksudnya menggurui ya, gue juga masih belajar gitu, yang kondusif lah ya. Kalau baik sih ya relatif gitu, yang kondusif tuh kan seharusnya didukung dengan apa, adanya trust gitu ya dari internasional gitu ya ke negara Indonesia gitu. Kenapa bisa trust? Ya karena situasi politiknya mendukung gitu. Mendukung untuk apa? Mendukung untuk pertumbuhan investasi gitu kan. Harapannya apa? Harapannya ya kalau banyak orang investasi di negara kita, banyak lapangan pekerjaan, jadi nggak banyak pengangguran gitu. Kalau banyak pengangguran jelas ya impactnya, kriminal meningkat gitu ya, merasa apa, masyarakat tuh ngerasa tidak aman gitu ya. Sekarang ya kondisinya udah mengarah ke sana gitu. Jadi selain karena apa? Karena investor tuh belum apa ya, belum trust gitu ya ke
iklim investasi di Indonesia sehingga mereka belum investasi. Tapi ternyata untuk kondisi investasi yang existing juga nggak membuat para investor tuh ngerasa secure gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi beberapa waktu lalu tuh ada berita gitu ya, sebuah pabrik tuh di sweeping gitu. Sebuah pabrik di sweeping, karyawannya itu di sweeping, entah sama ormas atau sama, pokoknya sama karyawan yang berasal dari luar pabrik itu gitu ya, untuk diajak demo. Pokoknya dipaksa. Mereka sebenarnya pengen cuma mau kerja doang gitu, nggak mau demo, tapi dipaksa gitu sebagai bentuk solidaritas. Mereka dipaksa untuk ikut demo gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya karena karyawannya dipaksa ikut demo, pabriknya berhenti beroperasi dan pada akhirnya merugi dan akhirnya tutup. Bayangin. Itu baru dari satu kondisi aja sudah menciptakan ribuan pengangguran baru gitu. Salah nggak kalau misalnya masyarakat nih menyalahkan pemerintah? Ya yang nggak juga. Emang ada unsur kesalahan pemerintah gitu. Siapa yang bertanggung jawab menjaga iklim investasi yang kondusif? Ya ada tanggung jawab pemerintah juga di sana. Contohnya apa? Ya melalui aparat-aparatnya ya kan, TNI, Polri. Sekarang apakah kalau ada kerusuhan seperti itu, TNI sama Polri nggak turun tangan? Kan harusnya mereka turun tangan gitu kan. Sekarang hubungannya dengan kebebasan berpendapat misalnya, contohnya ya. Lah, orang bebas berpendapat itu bebas juga untuk tidak berpendapat gitu loh. Jadi nggak bisa yang namanya demo tuh dipaksa gitu, ya nggak bisa. Orang itu kebebasannya dia. Lah, sekarang gue lagi nggak pengen berpendapat, gue lagi nggak pengen orasi, gue lagi nggak pengen demo, gue pengen kerja, itu haknya dia. Jadi nggak dipaksa, nggak bisa dipaksa gitu loh. Namanya kebebasan berpendapat. Kalau negara komunis boleh gitu kan, karena mungkin dia diatur oleh undang-undang negaranya gitu ya, harus satu suara atau seperti apa gitu ya. Nah kita kan punya undang-undang demokrasi gitu, kebebasan menyampaikan pendapat. Ya bebas juga untuk nggak menyampaikan pendapat gitu, untuk menjamin bahwa undang-undang itu dilaksanakan oleh rakyatnya, rakyatnya merasa merdeka untuk bisa diatur oleh undang-undang itu gitu ya. Yang menjaga itu siapa? Ya aparat lah gitu. Maksudnya di hal-hal seperti ini aja aparat tuh belum optimal gitu. Harusnya kalau misalnya emang udah optimal ya lakukan tanggung jawabnya gitu kan. Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Dan ini kan udah yang ke berapa? Sering tuh terjadi pemaksaan gitu ya, dari ormas, dari serikat pekerja gitu ya, yang suka sweeping misalnya di kawasan industri di Jababeka, di kawasan industri di Kerawang gitu ya. Orang dipaksa ikut demo. Kenapa harus dipaksa? Solidaritas. Ya kalau misalnya memang nggak semua orang kan, kalau satu orang punya pendapat nggak harus semua orang sependapat dengan dia kan, gitu loh. Aneh sih gitu. Jadi sekarang
siapa yang menjamin kemerdekaan orang untuk berpendapat, termasuk untuk tidak berpendapat? Kan harusnya aparat. Tapi apakah kita melihat aparat melakukan tugasnya? Ya silakan dinilai sendiri gitu loh. Ya sekarang kondisinya untuk tugas yang sifatnya memang sudah porsinya TNI dan Polri aja itu belum sepenuhnya dilakukan gitu secara penuh tanggung jawab. Tapi muncul lagi RUU TNI, maksudnya apa? Gitu. Padahal udah jelas pro consnya tuh, dan kita tuh masyarakat Indonesia gitu ya, itu udah menjadi saksi sejarah gitu bahwa dui fungsi itu memang nggak bisa diterapkan di negara demokrasi. Masih banyak sih PR-PR yang harusnya diselesaikan gitu ya oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan lah ya untuk menjaga iklim politik, iklim investasi itu secure gitu ya di Indonesia ini, tapi ya nggak dilakukan. Masih banyak ormas-ormas tuh terlibat gitu ya. Serikat pekerja sweeping, seharusnya itu nggak boleh gitu, karena itu kan pemaksaan kehendak namanya. Sekarang misalnya nih contoh yang nggak fair gini, ada dua perusahaan di suatu kawasan industri misalnya. Perusahaan yang satu ini memberikan benefit yang sangat bagus kepada karyawannya. Gajinya dibayar tepat waktu, di atas UMR, hak-hak karyawannya dipenuhi, tunjangan kesehatannya dipenuhi, gitu kan. Contoh ya, ini perusahaan A, kita kasih nama. Terus yang kedua, ada perusahaan B. Perusahaan B ini kebalikannya dari perusahaan A. Gaji karyawannya tidak dibayar tepat waktu, iya kan? Terus seharusnya dibayar UMR, ini di bawah UMR, ya kan? BPJS kesehatannya tidak dibayarkan atau tidak disetorkan gitu, dan banyak mungkin hak-hak karyawan yang lain yang tidak diberikan gitu. Sebut aja ini perusahaan B. Nah, karena sudah terakumulasi gitu ya permasalahannya, karyawan perusahaan B ini demo gitu ya, demo ke perusahaannya karena manajemennya kurang bagus. Dia demo ke manajemennya. Ketika demo ini, dia melakukan sweeping ke perusahaan A, yang mana sebenarnya itu nggak ada hubungannya, karena kondisi di perusahaan B itu berbeda gitu loh dengan perusahaan A. Iya kan? Di sweeping ya kan, wajib ikut demo. Ya jelas beda. Permasalahannya itu nggak relevan di perusahaan B dan di perusahaan A tuh beda gitu. Aneh. Apakah ketakutan dari masyarakat ini adalah kalau demonya nggak ada yang ikut, suaranya nggak didengar gitu ya, perusahaan nggak mendengarkan, ya nggak bisa gitu juga ya, memaksakan kehendak kepada orang lain itu. Karena sekarang dampaknya, kalau sekarang kayak kemarin gitu ya, perusahaan yang tutup karena berhenti beroperasi, itu karena karyawannya dipaksa ikut
demo gitu. Pada akhirnya dia bangkrut atau tutup. Nih yang kemarin ini adalah PT Yihong Novatek Indonesia, berlokasi di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah oknum penggerak aksi mengajak karyawan lain untuk menghentikan aktivitas produksi. Lah, aneh banget ya. Dia kan kerja, bahkan ada orang yang nggak apa-apa kok saya kerja di bawah UMR, nggak apa-apa kok saya lembur nggak dibayar, yang penting anak saya, istri saya bisa makan gitu, nggak apa-apa. Kenapa dipaksa-paksa ikut demo gitu? Aneh banget ya. Di mana gitu peran aparat penegak hukum di kondisi-kondisi kayak gitu? Ini kan orang tuh apa ya, mempertahankan hak-haknya gitu ya, termasuk haknya dia untuk bekerja dengan nyaman gitu. Sekarang dampaknya apa? Dipecat semuanya. Itu gila sih. Di kondisi ekonomi yang saat ini dan kehilangan pekerjaan tuh, waduh. Para tulang punggung keluarga tuh ya, yang dipikirin pertama tuh mungkin bukan makan ya. Kalau makan ya mungkin sehari 2 hari gitu masih bisa makan gitu ya, tabungan gitu. Tapi sekolahnya anak-anak gitu ya, masa depannya mereka itu, mau kesehatan keluarganya siapa yang menjamin itu loh. Kadang-kadang orang-orang ini nggak berpikir panjang gitu. Kalau untuk unjuk rasa mereka dipaksa gitu ya, untuk solidaritas. Lah pada saat dia kehilangan pekerjaan, THR-nya nggak dibayar, ya kan, perusahaannya tutup, dia kehilangan hak-haknya. Yang solidar sama siapa? Sama dia tuh siapa?
Kemana orang-orang yang unjuk rasa, yang ngajakin unjuk rasa itu kemana gitu? Ya mudah-mudahan inilah ya, karyawan PT Yihong Novatek Indonesia segera mendapatkan apa ya, solusi lah ya. Mudah-mudahan perusahaannya bisa beroperasi lagi, bisa kerja lagi gitu ya. Oke guys, kayaknya sore ini cukup sampai situ dulu ya diskusi kita. Sampai ketemu besok. Sehat selalu, sukses selalu, dan jangan lupa subscribe. Thank you guys.